Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan keragaman pada nation state, perspektif profesi perawat, implementasinya pada dunia kerja di rumah sakit. Yang pertama yaitu tentang definisi Patient Centered Care atau PCC, yaitu inovasi pendekatan dalam perencanaan, pelayanan, dan evaluasi perawatan kesehatan yang berdasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan antara penyedia pelayanan kesehatan, pasien, dan keluarga. Yang kedua yaitu Institution of Medicine tahun 2001 mendefinisikan bahwa Patient Centered Care atau PCC sebagai perawatan yang ramah dan responsif terhadap pilihan, kebutuhan, dan nilai pasien secara individual dan memastikan pasien membuat keputusan yang klinis. Yang ketiga yaitu ada Patient Centered Care adalah mengelola pasien dengan merujuk dan menghargai individu pasien meliputi preferensi atau pilihan, keperluan, nilai-nilai, dan memastikan bahwa semua pengambilan keputusan klinis telah mempertimbangkan dari semua nilai-nilai yang diinginkan pasien. Yang kedua yaitu konsep Patient Centered Care. Belum ada kesepakatan yang jelas mengenai konsep dari PCC, namun beberapa jurnal mencoba untuk memberikan pendapatnya mengenai PCC. Menurut hasil penelitian tahun 1993 itu oleh Picker Institute bekerja sama dengan Harvard School of Medicine menjelaskan bahwa PCC itu ada 8 dimensi, yakni yang pertama menghormati pilihan dan penilaian pasien, yang kedua dukungan emosional, yang ketiga yaitu ada kenyamanan fisik, yang keempat ada informasi dan edukasi, yang kelima ada berkelanjutan dan transisi Patient Centered Care 9. Yang keenam ada koordinasi pelayanan. Yang ketujuh yaitu ada akses pelayanan. Yang kedelapan yaitu ada melibatkan keluarga dan teman. Yang selanjutnya yaitu ada konsensus tingkat tinggi, menyebutkan bahwa di dalam tersebut terdapat 9 model dan kerangka kerja untuk mengidentifikasi PCC atau Patient Centered Care, dan di dalamnya terdapat 6 elemen inti yang paling sering dikenali. Itu menurut Scheller tahun 2007. Yang pertama yaitu ada saling berbagi pengetahuan, terus melibatkan keluarga dan teman, terus kolaborasi manajemen.
Yang keempat, K terhadap segi perawatan non-medis dan spiritual. Terus yang kelima yaitu menghormati kebutuhan dan keinginan. Yang keenam yaitu memberi kebebasan dan kemudahan memperoleh informasi. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zahra. Nah, selanjutnya ini ada tujuan. Tujuannya ini tuh ada 11. Yang pertama ini meningkatkan kepuasan pasien. Contoh, misalkan pasien ini mempunyai keluhan tentang pelayanan kesehatan rumah sakit yang begitu lama, sehingga dia mengantri berjam-jam. Nah, solusi apa biar supaya kita meningkatkan kepuasan dari pasien ini? Ya dengan cara bisa saja dengan pendaftaran via online. Nah, via online ini contoh pasien sudah mendaftarkan via online. Nah, dari pihak web rumah sakit online ini dia sudah dijadwalkan pada jam 2 siang. Nah, terus pasien ini harus wajib hadir 30 menit sebelum waktu yang sudah ditentukan. Jadi 30 menit kurang lebih jam setengah 2 dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak usah ngantri lama-lama, paling ngantri beberapa menit aja. Nah, terus yang kedua ini adalah meningkatkan hasil klinis. Yang ketiga ini mengurangi pelayanan medis yang berlebihan dan tidak bermanfaat. Yang keempat ini mengurangi adanya malpraktek dan keluhan. Jadi sebisa mungkin kalau ada keluhan, kita harus segera memperbaiki atau mengurangi keluhan-keluhan tersebut gitu. Terus yang kelima ini meningkatkan kepuasan dokter. Yang keenam meningkatkan waktu konsultasi. Yang ketujuh ini meningkatkan kondisi emosional pasien. Yang ke-8 ini meningkatkan kepatuhan obat. Bagaimana caranya? Kita bisa memberikan pemahaman tentang manfaat obat, efek obat. Bagaimana kalau misalkan tidak patuh meminum obat cuma dua kali sehari, padahal dosisnya tuh 3 kali sehari. Nah, kita harus memberikan pemahaman itu kepada pasien. Nah, terus yang selanjutnya itu yang ke-9 itu meningkatkan pemberdayaan pasien. Yang ke-10 ini mengurangi tingkat keparahan gejala. Yang terakhir ini yang ke-11 yaitu mengurangi biaya perawatan kesehatan. Nah, terus selanjutnya ini tuh ada fakta komponen. Fakta komponen ini tuh ada 4 level. Nah, yang pertama ini level organisasi. Nah, level organisasi misalkan dari struktur, pendanaan, lalu ada proses, terus lalu ada teknologi informasi, seperti itu. Lalu yang kedua ini, level yang kedua ini tuh level pasien. Nah, level pasien ini tuh misalnya navigasi, penterjemah, akses mudah, lalu edukasi kepada pasien. Nah, terus level ketiga ini tuh level penyedia pelayanan. Seperti apa? Pelatihan bisa, terus tim interdisipliner bisa, lalu keragaman bisa. Nah, dan yang terakhir ini adalah level yang keempat, itu level komunikasi. Nah, level komunikasi ini apa? Mencapai lebih dari target, terus rekrutmen, habis itu kemitraan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tujuan di bidang keperawatannya ini. Tujuan di bidang keperawatannya itu apa? Yang pertama itu adalah perawatan diberikan secara tepat waktu, aman, sesuai dengan standar profesi, lalu sesuai dengan persyaratan hukum dan perundang-undangan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ini adalah perawatan selama transisi akan mencerminkan tingkat keterampilan staf. Nah, yang ketiga ini
perawatan terkoordinasi untuk memastikan hasil yang terbaik bagi pasien. Nah, yang keempat itu adalah tidak ada duplikasi perawatan kesehatan. Nah, terus yang kelima ini suatu distribusi yang adil dari pekerjaan. Yang keenam, sebuah pendekatan yang multidisiplin untuk pemberian perawatan. Terus yang ketujuh ini untuk memastikan pendekatan praktek profesional saat ini. Nah, yang ke-8, mengembangkan dan menerapkan model of care. Model of care ini tuh kalau nggak salah ada bagiannya tuh kayak komunikasi yang akurat dan tepat waktu dalam dokumentasi, lalu profesional, keterampilan, pendidikan, pemberi asuhan, lalu loyalitas, keunggulan. Nah, terus yang ketiga ini adalah respect diri, budaya pasien, organisasinya. Terus yang keempat ini sikap positif. Yang kelima, privasi. Nah, jadi kita bisa menjaga privasi pasien. Model of care-nya tuh privasi juga termasuk gitu. Lalu yang terakhir ini adalah transisi pasien, sumber daya, dan staff. Nah, itu saja. Sekian. Baik, yang selanjutnya konsep inti dari patient-centered care itu yang pertama ada penghormatan dan martabat dalam rangka untuk mendapatkan rasa hormat yang diperlukan dari anggota keluarga. Penyediaan pelayanan kesehatan itu mendengarkan dan menghormati keinginan dan pilihan pasien dan anggota keluarga mereka. Berbagai informasi dengan menawarkan informasi yang akurat dan objektif kepada pasien dan keluarga mereka mengenai pilihan pengobatan itu memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Berbagai perspektif mereka dan membuat keputusan mengenai keperawatan pasien. Dan yang kedua, ada partisipasi anggota keluarga itu didorong untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Pemberian hak pasien dan keluarga hak untuk membuat pilihan dan keputusan itu pada waktu mereka sendiri meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan itu antara dokter dan keluarga pasien, kolaborasi staf medis dan administrasi rumah sakit, kolaborasi staf medis dan administrasi rumah sakit itu berkolaborasi dengan pasien dan keluarga pada pengembangan program pelayanan berfokus pada pasien. Dan yang ketiga itu ada patient-centered care, perspektif PPA atau para pemberi asuhan. Dan yang keempat itu ada interdisiplin. Dan yang kelima ada interprofesional kolaborasi. Itu ketika banyak petugas kesehatan dari latar belakang berbeda bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk memberikan perawatan berkualitas yang sangat tinggi. Dan yang keenam itu ada DPJP, itu sebagai clinical leader. Clinical leader itu adalah seorang dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien. Dan yang ketujuh ada personalis care, itu adalah perawat pribadi. Perawat pribadi itu seperti perawatan di rumah, yang berarti perawat yang mengkhususkan diri dalam menyediakan perawatan kesehatan di rumah kepada orang sakit atau mereka yang baru sembuh.
dari penyakit atau cedera. Tugas orang perawat rumah itu melibatkan berbagai layanan seperti terapi perawatan luka, membantu mengendalikan penyakit atau pemantauan obat. Dan yang ke-8 itu ada proses pengambilan keputusan. Pendekatan yang berpusat pada pasien merupakan bagian penting dari pendekatan yang berpusat pada pasien terhadap kedokteran yang disebut itu dengan kolaborasi. Baik, yang ke F ada dimensi patient-centered care. Itu menurut Johnson 2008, dimensi dari PCC atau patient-centered care itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati nilai-nilai yang dianut pasien dan pilihan dan kebutuhan apa yang diinginkan dari pasien. Dan yang kedua, koordinasi dan integrasi. Yang ketiga itu ada informasi komunikasi dan pendidikan. Yang keempat ada kenyamanan fisik yang meliputi manajemen nyeri, membantu aktivitas keseharian pasien, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar agar pasien kita merasa nyaman saat berada di ruangan atau di lingkungan tersebut. Dan yang kelima ada dukungan emosional, pengurangan rasa takut dan kecemasan dampak penyakit terhadap pasien dan dengan keluarga dan keuangannya. Dan yang keenam, melibatkan keluarga dan teman pasien dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kita apabila ingin membuat keputusan itu harus menyangkutkan kepada keluarga dan teman pasien. Dan yang ketujuh itu ada transisi dan berkelanjutan sebagai informasi apa yang harus disampaikan kepada pasien. Lalu selanjutnya ada PCC sebagai sebuah dimensi kualitas pelayanan. Dalam laporannya, Institute of Medicine atau IOM menguraikan 4 level yang menjadi penentu kualitas pelayanan dan peran PCC pada pasien perawatan. Yang pertama, level pengalaman mengacu pada pengalaman individu pasien terhadap perawatan mereka sendiri. Dalam hal ini, tingkat perawatan harus diberikan dengan penuh hormat, memberi informasi yang jujur, dan mendorong partisipasi pasien dan keluarga. Yang kedua, ada level mikrosistem klinis mengacu pada tingkat layanan, departemen atau program pelayanan. Pada tingkat ini, pasien dan penasihat keluarga harus berpartisipasi dalam keseluruhan desain layanan, departemen atau program. Misalnya, perancangan ulang tim dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi perubahan. Lalu yang ketiga, ada level organisasi mengacu pada organisasi secara keseluruhan. Tingkat organisasi tumpang tindih dengan tingkat mikrosistem klinis. Dalam hal ini, organisasi terbentuk berbagai layanan, departemen, dan program. Pada tingkat ini, pasien dan keluarga harus berpartisipasi sebagai anggota penuh dari komite organisasi kunci untuk subjek seperti keamanan pasien, desain fasilitas, peningkatan kualitas, pendidikan pasien dan keluarga, etika, dan penelitian. Lalu yang keempat, ada level lingkungan mengacu pada kebijakan sistem kesehatan, kata lain PCC dalam jurnal Kane ND. Lalu di sini ada yang pertama, customer centered care.
suatu pendekatan dalam perencanaan pemberian dan evaluasi pelayanan kesehatan yang berbasis pada kemitraan yang saling memberikan manfaat antara penyedia pelayanan, pasien, dan keluarga. Pada customer centered care ada 4 aspek. Yang pertama, A. Martabat dan respek. Di sini sikap seorang tenaga kesehatan mendengarkan, peduli, dan menghormati pilihan pasien. Pengetahuan, nilai-nilai yang dianut, dan background budaya pasien ikut berperan penting selama perawatan pasien dan menentukan outcome pelayanan kesehatan pada pasien. Lalu yang B, berbagi informasi. Komunikasi dalam menginformasikan sesuatu kepada konsumen layaknya dilakukan dengan efektif. Tanpa komunikasi yang efektif di berbagai pihak pada hubungan yang kita sebut organisasi, tidak akan melayani pihak pola hubungan yang kita sebut organisasi tidak akan melayani kebutuhan seorang konsumennya dengan baik. Yang C, ada partisipasi. Pasien dan keluarga dilibatkan dan disupport untuk ikut serta dalam perawatan dan pembuatan keputusan. Yang D, ada kolaborasi. Tenaga kesehatan mengajak pasien dan keluarga pasien dalam membuat kebijaksanaan, perencanaan, dan pengembangan program, implementasi, dan evaluasi program yang akan didapatkan pasien. Lalu yang kedua ada person centered care. Dalam perawatan kesehatan, perawatan yang berpusat pada orang adalah tempat pasien aktif beraktivitas dalam perawatan medis sendiri dalam kerjasama yang erat dengan para profesional perawatan. Lalu yang ketiga ada personalized centered care. Adalah upaya memberikan terapi yang paling tepat kepada pasien. Personalized centered care dilakukan untuk mendapatkan hasil klinis yang lebih baik berdasarkan pemahaman mengenai aspek biologi penyakit, mekanisme kerja obat, dan perbedaan biologis antar pasien. Lalu yang terakhir ada family centered care. Di sini meyakini adanya dukungan individu, menghormati, mendorong, dan meningkatkan kekuatan dan kompetensi keluarga. Pasien center care dan informasi komunikasi edukasi. Perawat memberikan edukasi untuk menunjang partisipasi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan dan proses pelayanan. Jadi, perawat harus sebelum mengambil keputusan, harus mengedukasi kepada pasien dan keluarga agar mereka tahu apa tujuan tindakan dan apa manfaatnya. Selanjutnya, edukasi tentang proses perawatan penting untuk membantu pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat agar mereka tidak merasa dirugikan. Contohnya, kita sebelum melakukan tindakan transfusi darah, kita harus mengedukasi kepada pasien dan keluarga. Jadi, sebelum melakukan tindakan transfusi darah, contohnya tadi kan, kita harus mengedukasi si pasien tersebut dan keluarga agar mereka tahu apa sih manfaatnya transfusi darah, apa sih gejala yang akan timbul setelah transfusi darah. Jadi kita sebagai perawat harus memberikan edukasi kepada mereka agar tidak merasa dirugikan. Terus selanjutnya, perawat berusaha untuk mengurangi
mengurangi kendala komunikasinya. Contohnya pakai bahasa. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kita tidak bisa menggunakan bahasa daerah. Contohnya, bahasa daerah Jawa. Kita tidak bisa menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasi edukasi kepada pasien dan keluarga. Terus, kita juga tidak bisa menggunakan bahasa yang kurang baik. Contohnya kayak gitu. Terus, kendala selanjutnya adalah budaya. Kita umpama keluarga pasien tersebut tidak setuju dengan adanya transfusi darah, karena transfusi darah itu yang pendonor tersebut sifatnya akan menular ke pasien. Kita harus memberikan edukasi kepada si keluarga tersebut. Selanjutnya, kita harus menyesuaikan pendidikan pasien dan si keluarga pasien, karena kita tidak bisa menggunakan bahasa medis sembarangan, sebab tidak semua orang tahu bahasa medis. Contohnya, pendidikannya masih setara dengan SD lah, itu belum bisa menggunakan bahasa medis. Terus SMA tuh yang dia tahu cuma bakteri ya, nama-nama bakteri itu pun nggak semuanya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang biasa dipakai di masyarakat, kecuali orang tersebut tahu bahasa medis tersebut. Selanjutnya, kita saat berinteraksi menggunakan dan istilah. Selanjutnya, perawat menginformasikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan dan pelayanan, serta bagaimana cara mendapatkan pelayanan tersebut. Contohnya, apabila kita tidak ditunggu oleh keluarga, kita bisa menekan tombol bel. Jadi perawat tahu siapa yang memanggil perawat di nomor berapa, ruang berapa. Terus kemudian untuk mengaksesnya perlu disampaikan kepada pasien saat masuk. Dapat berupa buklet atau lembar balik. Bukan penjelasan, jadi kita tidak menjelaskan kepada pasien tersebut, tetapi kita memberikan lembar balik biar si pasien itu dan keluarga bisa membacanya. Soalnya kan belum tentu waktu masuk itu yang nunggu belum tentu keluarganya kan, bisa jadi kecelakaan di jalan, tahu-tahu orang di sekitar situ yang nganter ke rumah sakit kan, jadi harus dikasih lembar tersebut agar keluarganya juga tahu gitu. Selanjutnya adalah akses terhadap pelayanan. Jadi, contohnya, seumpama pasien tersebut rumahnya jauh dari rumah sakit. Jadi, kita memberi saran atau memberitahu kepada pasien tersebut bahwa seumpama ada klinik tersebut tempat dokternya itu praktek, atau praktek mandirinya dokter itu lebih dekat daripada ke rumah sakitnya. Jadi kita harus memberikan alamat kepada pasien tersebut agar tidak terlalu jauh untuk terapi contohnya, atau kontrol setelah operasi, atau terapi stroke atau apalah. Terus setelah itu pasien yang jauh pelayanannya dari rumah sakit, kita juga harus memberikan alamat rumah sakit terdekat dari rumah si pasien tersebut. Selanjutnya adalah memberikan penjelasan yang jelas kepada pasien tentang pelayanan khusus yang didapatkan oleh si pasien tersebut. Contohnya, si pasien HIV/AIDS, kita kan selain membutuhkan
dukungan dari keluarga, dari rekan sebaya, dari sahabatnya. Kita juga harus mengedukasi kepada pasien tersebut agar pasien tersebut semangat untuk sembuh. Jadi kita juga harus memberi semangat kepada pasien tersebut agar cepat pulih. Selanjutnya itu fokus baru patient scanner care. Dengan adanya patient scanner care di rumah sakit telah membangun kolaborasi antar tenaga medis seperti perawat dengan dokter, perawat dengan ahli gizi, perawat dengan laboratorium, perawat dengan perawat di bahasa lain, seperti itu. Nah, biasanya dalam fokus ini perawat lebih mengutamakan kekuatan pasien, seberapa kuatnya pasien ini dalam menerima penyakitnya, seberapa ingin sembuhnya pasien. Selain kekuatan pasien sendiri juga bersumber pada kekuatan keluarga, bagaimana keluarga ini mendukung pasien, menyemangati pasien, dan selalu ada untuk pasien saat pasien ini membutuhkan dukungan dari pihak keluarga. Pada patient care sendiri, perawat hanya bersifat membantu, sehingga pasien tidak tergantung pada perawat. Misalnya seperti ada pasien nih ingin gosok gigi, kita menanyakan apakah ibu bapak bisa gosok gigi sendiri. Jika pasien itu mengatakan bisa, sebaiknya biarkan mereka untuk gosok gigi sendiri. Kita hanya menyiapkan alatnya, seperti itu. Selain itu, perawat juga harus membagi informasi kepada keluarga dan pasien. Bagaimana, apa sih penyakit itu, bagaimana penanganinya, apa penyebabnya, terus makanan apa yang sebaiknya dimakan, sebaiknya dihindari, seperti itu. Selain itu, perawat juga harus membangun kondisi yang suasananya sangat menyenangkan, asik, sehingga yang fleksibel dan tidak kaku, sehingga jika pasien ingin bertanya, ingin bercerita, mereka tidak ragu lagi. Dalam patient care sendiri memiliki hambatan. Menurut Slow et al. 2006, walaupun sudah berhasil, organisasi tetap harus berkaca pada hal-hal dalam patient care. Yang pertama itu kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan dokter. Mereka kesulitan dalam memilih dokter mana yang terbaik, dokter mana yang cocok untuk merawat, seperti itu. Namun belum tentu dokter ini sudah sangat terbaik, tapi belum tentu pasien itu setuju, sehingga mempertahankannya itu sangat sulit. Yang kedua, kurangnya mendefinisikan batas untuk mencapai keberhasilan staf, yang mungkin kewalahan untuk menentukan kesepakatan antar tenaga medis lainnya. Misalnya, besok ada pasien yang ingin operasi, kita melakukan kontrak dengan perawat di bangsal itu, namun belum tentu besok itu akan terlaksana, seperti itu. Selain itu juga sosial, budaya, apalagi budaya Indonesia itu sangat banyak, sehingga belum tentu mereka mau menerima budaya baru yang ada. Selain itu faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi. Yang ketiga, persyaratan perekrutan yang ketat sehingga dapat menghambat untuk memperoleh tenaga medis dari lingkungan sekitar. Mungkin di sini ada beberapa pihak yang menginginkan tenaga medis itu sudah memiliki gelar yang tinggi, seperti itu. Kemudian yang keempat, kurangnya alat untuk mengukur memberikan reward terhadap patient scanner care ini. Di sini mereka bingung untuk menentukan apakah patient care ini sudah baik untuk dilakukan, seperti itu, karena kurangnya alat untuk menilainya. Kemudian yang kelima, kendala finansial. Yang keenam ini kebiasaan lama dari staf yang tidak mau berubah, jadi mereka masih sering melakukan kebiasaan lama mereka. Paradigma lain sebagai
penyelenggara layanan, hubungan, dan relasi dengan pasien dan budaya, serta faktor sosial ekonomi. Berikut yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.